Ken Sagopi, Rarasati Rabi, seri 386, Sayembara Tanding. Para Kurawa masih berteriak-teriak tidak bisa menerima hasil undian yang dianggap mendahulukan Senopati Joyorahu untuk melawan Ki Demangudowo. Curang, curang, teriak mereka bersaut-sautan. Rarasati yang mendengar teriakan-teriakan itu bertanya kepada ibunya, "Mengapa mereka menganggap curang, Ibu?" "Aku juga tidak mengerti ini," jawab Nyi Ken Sagopi. Ki Patih Adi Manggolo mengabaikan teriakan mereka. Kemudian dipanggil Senopati Joyo Rahu. Teriakan para Kurawa ketika melihat Senopati Joyo Rahu menaiki panggung. Namun banyak juga dari para penonton yang bertepuk tangan menyambut tampilnya Senopati Joyo Rahu untuk melawan Ki Demangudowo. Senopati Joyorahu dengan tersenyum tipis melangkah tegap menuju ke atas panggung. "Itukah Senopati dari Dwarawati itu, Biung?" bertanya Rarasati kepada ibunya. "Benar, Nini. Jika engkau diboyong ke Dwarawati, kau masih berdekatan dengan Udawa, kakakmu, dan Raden Setyaki, adikmu pula," hibur Nyi Ken Sagopi. "Lebih dari itu, kau masih menjadi kawula Raja Agung Prabu Sri Bathara Kresna," imbuh Nyi Ken Sagopi. "Apakah Kakang Udawa tidak akan mampu menundukkannya, Biung?" bertanya Rarasati. Rarasati memang tidak merasa tergetar hatinya melihat penampilan Senopati Joyorahu. Ia berharap kakaknya Ki Demang Udawa mampu menundukkannya. Setelah Senopati Joyorahu sampai di atas panggung, ia memberi hormat kepada seluruh penonton. Ia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah Rarasati dan Nyi Ken Sagopi berada. Dengan tersenyum tipis ia membungkuk hormat kepada mereka. Para penonton pun bersorak riuh, namun Rarasati justru tertunduk malu. Ki Patih Adi Manggolo kemudian memanggil Ki Demang Udawa untuk menuju ke tengah gelanggang. Sorak-sorai dan tepuk tangan bergemuruh menyambut nama Ki Demang Udawa disebutkan. Mereka memang penasaran seberapa tinggi ilmu kanuragan dan joyo kawijayan dari Ki Demang Udawa, seorang Demang yang berani madeg sayembara tanding. Ki Demangudowo dengan langkah mantap naik menuju gelanggang. Senopati Joyorahu memberi salam hormat kepada Ki Demangudowo yang juga sebagai pepatih Dwarawati itu sambil berkata, "Maaf Ki Patih, aku terpaksa berani menghadapi Ki Patih dalam sayembara tanding ini." "Jangan sungkan, aku hargai tekadmu. Setiap orang pasti mempunyai kegayuhan," jawab Ki Demang Udawa. "Jika kau mampu mengalahkan aku, jabatan Patih Dwarawati pun layak kau sandang," imbuh Ki Demang Udawa. "Tidak Ki Patih, aku hanya menginginkan adik Ki Patih, Rarasati, dan Kademangan Widoro Kandang," saut Senopati Joyorahu. Senopati Joyorahu sama sekali belum mengetahui ketinggian ilmu dari pepatihnya itu. Karena selama ini Patih Udawa belum pernah menunjukkan dalam kesempatan apapun. Berbeda dengan Senopati Agung Dwarawati Raden Haryo Setyaki, ia tidak akan pernah berani menghadapinya karena kesaktiannya telah terbukti. Sebaliknya Ki Demang Udawa mengetahui seberapa tinggi ilmu Senopati Joyorahu, baik pemberitahuan dari Raden Haryo Setyaki maupun ketika Senopati Joyorahu menghadapi lawan-lawannya dalam perkelahian sebelumnya. Ki Patih Adi Manggolo telah menyerahkan jalannya sayembara tanding kepada Ki Patih Prabowo.
Ki Patih Prabowo pun telah maju dan berdiri di antara Senopati Jaya Rahu dan Ki Demang Udawa. Aku tidak mengulangi tatas aturan sayembara, karena kalian berdua pasti sudah memahami, berkata Ki Patih Prabowo. Setelah berkata demikian, Ki Patih Prabowo mulai menghitung mundur. 3, 2, 1, ya! Sambil mengibaskan tangannya, bersambung. Setiap orang memang tidak salah mempunyai kegayuan, cita-cita, namun harus bisa mengukur kemampuan diri.